ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita ini sebagai bagian dari awal keberkahan untuk kita semua di hari ini dan selalu menjadi perkara yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita selama Allah memberikan kesempatan untuk kita semua di kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan pahala, membukakan pintu-pintu taufik, inayah dan as-sadat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di pagi hari ini, jalan pintas menuju surga. Ya, mungkin ada yang bertanya, gimana nih jalan pintasnya? Kayak jalan tol begitu. Jalan baru, ringkas, pintas. Ya, tentunya jalan di dalam beragama itu cuma satu. Jalannya cuma itu saja. Karena itu di dalam bahasa Al-Quran, tidak ada jalan agama dibahasakan dengan kata dua atau kata tiga, kata jamak. Yang ada cuma satu. Silahkan cari bahasa-bahasa jalan agama, apakah disebut dengan as-sirat, atau disebut dengan as-sabil, atau disebut dengan al-huda, atau disebut dengan an-nur. Ya. As-sirat artinya jalan, as-sabil juga jalan, al-huda petunjuk, an-nur cahaya. Itu selalu datang dalam bentuk tunggal semuanya. Dalam bentuk tunggal. Dan jalan beragama seperti itu. Dan jalannya jelas dan terang dari masa ke masa. Hanya saja ada orang yang dia bisa berjalan dengan cepat. Ada yang gaya berjalannya memang unik. Nah, kita di pagi hari ini ingin membahas bagaimana fikih jalan gaya berjalan yang unik ini. Nah, ini memang fikih perlu untuk banyak diingatkan sebenarnya. Karena itu di sebagian pembahasan yang saya akan uraikan terkait dengan fikih amalan hati, sebagian dari para ulama as-salaf ada yang mengatakan, saya berharap ada di antara orang-orang yang berilmu, dia duduk khusus menjelaskan fikih itu kepada manusia. Karena banyak orang yang tidak mengetahuinya. Nah, ini gaya berjalan seperti ini, itu gaya berjalannya para sahabat. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah orang yang sanggup, yang memiliki gaya berjalan kamu yang indah itu? Kamu jalannya pelan-pelan, tetapi sampainya paling awal. Nah, itu gaya berjalannya para sahabat. Ibarat kita ini berlomba ya, kita dari garis start yang sama, kita lepasnya sama-sama, jalannya bersama. Kita sudah berjalan, para sahabat terlihat santai jalannya di belakang. Ketiga start. Tapi ternyata begitu tiba di garis finish, mereka semuanya sudah ada di sana. Iya. Jalan yang dia tempuh sama. Jalan yang ditempuh sama. Iya. Jadi ini harus dipahami ya. Dari awal saya ingatkan. Itu pembahasan kita terkait dengan tema ini. Jalan pintas menuju surga. Ini bukan mie instan ya. Mau surga kasih mie. Yang penting kamu ikut saya, ikut pengajian saya. Oh, saya gandeng tangan Bapak ke surga. Ya. Masya Allah. Gampang sekali. Ya, bukan begitu. Surga itu bukan kaplingan orang per orang. Jelas ya? Untuk mencapai ke surga, masuk ke dalam surga, itu dari dahulu
Semuanya itu bukan dengan iming-iming dari seorang guru, dari seorang ustadz, tapi harus dengan amalan dia. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sorga yang kalian warisi, kalian dapatkan disebabkan karena amalan kalian. Ada sebabnya. Betul kita masuk sorga karena rahmat Allah, itu betul. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi rahmat Allah itu didapatkan dengan sebab, itulah amalan-amalan. Iya. Dan di antara hal yang perlu kita renungi adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Jadi perlihatkan kepada Nabi SAW umat-umat. Ada seorang Nabi, pengikutnya cuman ar-rahat atau ar-ruhaid. Satu kelompok kecil antara 3 sampai 9. Ini seorang Nabi nih, pengikutnya cuman berapa? 3 sampai 9. Bahkan ada seorang Nabi, pengikutnya cuman 1 atau 2 orang. Iya. Dan ada Nabi, malah kata Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Berarti nabinya tidak berhasil begitu. Tidak sukses dalam dakwah. Nah, ini pandangan keliru di sebagian orang. Iya. Dan kalau ada dai yang memandang dia sukses dengan banyaknya orang yang hadir di pengajiannya, itu harus dia perbaiki dirinya dengan baik. Karena dari dahulu seperti itu para as-salaf dalam mengobati jiwa. Kalau dia hadir di majelis, begitu dia lihat banyak orang yang hadir, dia bersemangat. Tapi kalau sedikit orang yang hadir, dia kurang bersemangat. Nah, ini disuruh mengobati diri. Iya, disuruh mengobati diri. Kemudian kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku sebuah umat. Saya pikir umat saya, kata Nabi. Ternyata itu umatnya Nabi Musa. Kemudian diperlihatkan umat yang sedemikian besar juga. Barulah dikatakan, hadihi ummatuk. Wahai Nabi Muhammad, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka di tengah umatmu ada 70.000 orang. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Saya mau tanya, ini lebih ringkas jalannya atau tidak ke surga? Hah? Lebih ringkas. Yang lainnya kena hisab dulu. Iya. Tahu ada sebagian orang yang dihisab 600 tahun sebelum yang lainnya, baru dia masuk surga. Seperti di hadits tentang orang-orang kaya orang-orang miskin dia masuk surga 600 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Iya. Itu terkait dengan hisab, perhitungan. Ini dia masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada apa? Tanpa ada adab. Masya Allah. Ya. Ketika Nabi menyatakan hal tersebut, beliau langsung masuk rumah. Para sahabat duduk membahas siapa 70.000 orang ini. Apakah ada yang berpikir, oh ini 70.000 orang ini kayaknya ada jimat tertentu harus kita dapatkan. Ya. Atau ada paket khusus dari Nabi. Nggak ada. Itu ada yang berkata, ini barangkali yang dimaksud oleh Nabi, alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali orang yang bersahabat lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pikir amalan. Yang lain berkata enggak, ini barangkali la'allahum alladzina aslamu wa lam yusyriku billahi syai'an. Barangkali mereka ini orang yang masuk Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Jadi mereka ketika mencari sebab, mereka melihat kemana? Ke amalan. Tidak ada yang berpikir instan datang begitu saja. Itu metode Islam. Iya, metode Islam. Sisa bagaimana seorang itu mempelajari fikihnya. Dia bisa beramal dengan amalan yang sekecil-kecilnya, tetapi dapat pahala yang sebesar-besarnya. Itu ada fikih di dalam beragama. Iya. Dan itu dibahas oleh para ulama di berbagai bab, di berbagai bidang. Dan pertemuan ringkas ini saya akan memberikan mungkin mirip seperti sebuah kaidah
di dalam permasalahan, tapi hakikat masalah ini memang kita harus masuk di dalam mempelajari kedetailan ilmu agama. Semakin seorang itu lengkap mempelajari kedetailan ilmu agama, maka pintu ini akan semakin terbuka lebar baginya. Iya. Diberi contoh oleh para ulama, ada 2 orang yang sholat. Masya Allah. Sama-sama shaf awal. Sama-sama shaf awal dan dua-duanya makmum. Saya ingin bertanya, gerakannya ada perbedaan atau tidak? Tidak ada. Dari takbiratul ihram sampai salam pasti semuanya sama. Tapi kata sebagian as-salaf, yang pertama sholatnya di bumi, yang kedua sholatnya di langit. Padahal gerakan semua sama. Apa yang membedakan? Sesuatu tidak terlihat. Sesuatu berada di mana? Di dalam hati. Ya. Sesuatu yang berada di dalam hati. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq, kalau amalan zahir, tidak ada yang membedakan beliau dengan para sahabat yang lain. Mungkin sebagian amalan zahir, sahabat yang lain lebih hebat dari Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin di bab sholat, bab puasa, bab jihad, mungkin ada yang lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu tidak pernah mengalahkan kalian dengan banyaknya dia sholat, banyaknya dia puasa, atau banyaknya dia bersedekah. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang bercokol di mana? Di dalam hati. Iya. Itu tadi, sesuatu yang bercokol dalam hati mempengaruhi. Kadang di dalam satu fikih masalah ilmu saya itu memberi perbedaan. Iya. Mungkin sekarang ini ada yang hadir ya di majelis. Ada yang sholat sunnah sana, sholat sunnah di sana, sholat sunnah di sana. Ya. Dua-duanya sholat 2 rakaat. Tapi mungkin amalan-amalan tersebut berbeda. Andai kata misalnya ada yang masuk ke masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat, niatnya adalah sholat tahiyatul masjid saja. Maka dia dapat niat apa? Tahiyatul masjid. Ya, sebab ini dia baru belajar fikih, kalau masuk masjid sholat apa? Tahiyatul masjid dulu. Ya, dia baru sampai kepadanya hadits bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain." Apabila salah seorang dari antara kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Diamalkan. Bagus. Iya. Tapi yang kedua, dia sholat 2 rakaat. Niatnya ada 3. Dengan 2 rakaat itu. Dia sholat tahiyatul masjid, dia sholat duha, dia baru berwudu juga, dia sholat sunnah wudu. Iya. Sekarang saya mau tanya, banyak amalan yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Jelas ya? Nah, ini niat kalau dia tidak pelajari, dia baru belajar misalnya, oh kalau masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Oh dia sudah belajar selepas wudu ada sholat sunnah wudu. Oh dia juga sudah belajar bahwa ada sholat sunnah duha. Tapi dia tidak pernah belajar bahwa ada sebagian amalan bisa digabungkan dalam satu niat. Dia belum belajar. Akhirnya dia lakukan sholat ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Hasilnya berapa? 6 rakaat. Jelas ya? 6 rakaat. Tapi ada orang dia ringkas 2 rakaat, tapi banyak niatnya. Ya, dia bisa menyamai sholat tersebut. Jelas ya? Nah, ini perbedaan dari sudut niat, tambahan ilmu. Ya, karena memang ketika masuk di dalam menggabungkan amalan itu perlu fikih. Nah, semua amalan bisa digabungkan ya. Nah, semua amalan bisa digabungkan. Sekarang bulan Syawal. Jangan sampai ada perempuan mengqadha puasanya, puasa Ramadan dia gabungkan dengan apa? Dengan puasa Syawal. Wah, ini kita baru belajar dari Ustadz nih, fikih menggabungkan niat. Sembarang aja menggabungkan. Ya. Ini masalah ada kaidahnya ya. Jadi menggabungkan 2 niat itu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama,
Dua amalan itu semakna. Satu maksud dan satu makna. Jelas ya? Syarat yang kedua, dua amalan itu bisa saling dimasukkan. Kemudian syarat yang ketiga, salah satunya bukan qadha. Salah satunya bukan apa? Bukan qadha. Syarat yang keempat, salah satunya bukan nadar. Salah satunya bukan nadar. Itu diantara syarat-syaratnya. Itu kan perlu ilmu atau tidak? Perlu ilmu. Jadi kalau nggak dipelajari, dia nanti akan mungkin ada yang luput dari kebaikan atau ada sesuatu yang dia lakukan, dia keliru di situ. Dia keliru. Ramadan itu puasa wajib. Kemudian dia qadha. Itu berbeda dengan Syawal. Syawal puasa apa? Puasa sunnah. Jelas ya? Kalau puasa Syawal digabung dengan niat Senin Kamis boleh atau tidak? Boleh saja, sebab ini semakna, sama-sama dengan puasa sunnah. Baik, kalau seorang menyembelih akikah, terus dia niatkan kurban, di waktu kurban juga, boleh atau tidak? Hah? Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ada dua pendapat di tengah ulama ya. Baik. Dan memang betul ya, ada dua pendapat di situ. Betul. Ada dua pendapat di tengah ulama kita. Tapi yang benarnya bahwa tidak bisa digabungkan karena berbeda maksudnya. Maksud akikah beda, maksud kurban beda. Jelas ya? Karena itu yang benarnya, yang lebih kuatnya tidak bisa digabungkan. Nah, ini kan perlu fikih namanya. Ya, jelas? Sebagian sahabat itu ada yang dikatakan kebanyakan amalan dia adalah tafakkur. Iya. Kebanyakan amalannya adalah apa? Tafakkur. Dan itu disebut dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Karena memang di dalam amalan-amalan hati itu ada hal-hal yang besar. Luar biasa. Kita pelajari satu bab saja dari fikih amalan hati. Misalnya di bab ikhlas, itu baru terlihat perjenjangan manusia di dalam ibadah. Semakin masuk di dalamnya, orang yang ikhlas pun akan merasa bahwa dirinya ini belum ada apa-apanya di dalam pembahasan tersebut kalau dibandingkan dengan Nabi dan para sahabatnya. Nah, disitulah sudut kenapa amalannya para sahabat itu tidak bisa disaingi oleh siapapun yang datang setelah mereka. Iya. Karena itu siapapun yang datang setelah para sahabat Nabi, dia beramal amalan sebesar apapun dalam Islam, dia tidak bisa menyaingi amalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena mereka punya dari sudut-sudut amalan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, dan masuk di dalam pintu-pintu keimanan, kekuatan akidah, keikhlasan, kejujuran, kecintaan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa takut, rasa harapan. Ini pintu-pintu ibadah semuanya. Mereka sangat mendalam di dalam hal tersebut. Kalau kita sebagian nama saja kadang kita belum pernah dengar. Ya. Nama-nama dari apa? Dari pintu ibadah-ibadah hati. Jelas ya? Ada sebagian nama-nama yang kadang belum pernah kita dengar. Seperti misalnya As-Sakinah. Itu jenjang dari penghambaan. Tenang. Atau Al-Ikhbat. Ya. Kemudian bagaimana dia memiliki asyauq, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenjang-jenjang penghambaan. Kaitannya dengan amalan hati. Iya. Kaitannya dengan amalan hati. Nah, karena itulah umat ini berbeda-beda tingkat dan kedudukan mereka di dalam keimanan dan dalam ilmu. Ya. Karena itu dari prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu yatafadhal. Iman itu berjenjang. Ada sebagiannya lebih kuat keimanannya daripada yang lainnya. Dan untuk memperkuat keimanan itu ada sebab-sebabnya. Dan memang di antara sebab paling pokoknya adalah hal yang terkait dengan apa? Dengan amalan hati itu. Baik. Jadi kalau dari sini, dari pendahuluan ini sudah bisa dipahami apa makna jalan pintas menuju surga, maka kita untuk masuk ke dalam pembahasan itu insya Allah ta'ala akan lebih mudah. Kaidahnya ringkas saja.
Seorang itu bagaimana dia lebih cepat melangkah ke depan, lebih ringkas jalannya ke surga. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, bagaimana seorang itu dia beramal dengan sebuah amalan, dia dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya, melebihi hal lainnya. Bagaimana caranya? Jawabannya itu terkait dengan 3 hal. Terkait dengan 3 hal. Hal yang pertama terkait dengan si pelaku amalan itu sendiri. Ya. Dan hal yang kedua terkait dengan amalan yang dia kerjakan. Dan hal yang ketiga terkait dengan waktu dan tempat dia mengerjakannya. Nah, ini 3 hal ini kalau kita sudah mendalami fikihnya, kita memahami fikih dari 3 hal ini, maka insyaallah ta'ala itu adalah pokok kebaikan. Iya, untuk seorang hamba. Jadi sebab-sebab amalan-amalan yang membuat seorang itu lebih cepat, lebih dilipat gandakan pahalanya. Kalau bahasa lain, lebih pintas jalannya ke surga. Iya. Itu kembali kepada berapa sebab? Kembali kepada 3. Yang pertama kembali kepada si pelaku amalan itu sendiri. Kemudian yang kedua kembali kepada amalan yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga kembali kepada waktu dan tempat. Iya. Ini yang ingin saya berikan gambaran secara global. Kalau kita pahami ini, maka Masya Allah ini kaidah penting sekali. Kaidah penting. Ya. Dan itu yang membuat kehidupan seorang mukmin berbeda dengan orang lainnya. Ya. Karena itu dikatakan kepada para sahabat, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian itu merasa pedih karena kena serangan, kena musibah, musuh-musuh kalian juga kaum musyrikin sama, mereka juga mengalami kekalahan. Tapi yang membedakan kalian itu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Itu satu sudut sudah membedakan. Jelas ya? Nah, bagaimana pula kalau dia kenal jenjang-jenjang penghambaan, ibadah-ibadah yang lain, pintu-pintu ibadah yang lain, pintu sabar, pintu ridha, pintu syukur, pintu istiqamah, pintu kesegeraan kepada kebaikan. Ini pintu-pintu ibadah. Iya, itu nama-namanya ya. Masuk ke dalam rincian memang perlu kita masuk membahas, ya, mempelajari ayat-ayat dan hadits-hadits seputar itu. Semakin seorang mendalam di dalamnya akan semakin luas wawasannya di pembahasan itu. Jelas ya? Di dalam satu kompleks, misalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi afiat untuk kita semua. Terjadi musibah, kebakaran, banyak rumah yang terbakar. Lihat aja ya, kita kesehariannya ada orang yang meraung-raung, menangis, kehilangan. Ada yang santai-santai aja. Dia biasa kan begitu. Ini sudut dari warna di dalam hatinya itu membedakan. Tapi mungkin ini kaitannya dia biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mungkin dia punya simpanan, dia bisa bangun rumah lagi. Dia mungkin punya ini. Kalau yang satu mungkin dia merasa kehilangan sebabnya dia sudah bangun berpuluh-puluh tahun hilang. Ya. Dan ini terkait dengan masalah dunia, tidak ada nilai untuknya. Tapi kalau terkait dengan akhirat, dia kehilangan apapun, dia berpikir, ini titipan dari Allah. Allah ini mengambilnya, saya ridho dengan hal tersebut. Nah, ini dia masuk di jenjang ibadah. Pahalanya luar biasa di situ. Ya. Dia sudah bersabar, ridho pula terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata para ulama, ketika musibah terjadi, paling sedikit ada 3 jenjang ibadah di situ. Kalau musibah terjadi, paling sedikit ada berapa? 3 jenjang ibadah. Jenjang yang pertama namanya sabar. Ya, jadi rupanya kita ini baru kenal jenjang pertama ya. Kan di mana-mana kalau ada musibah suruh sabar-sabar terus kan? Ya. Nah, itu jenjang pertama. Sabar itu bagaimana? Sabar itu jiwanya bergolak. Dia tahan. Supaya dia tidak bergolak, mulutnya tidak berucap ucapan yang tidak baik, badannya tidak melakukan perkara-perkara yang dicela dalam agama.
Itu sabar. Ketika dia mampu menekan dirinya, itu jenjang sabar namanya. Jenjang yang kedua namanya jenjang ridha. Ridha itu ketika dia kena musibah, dia terima betul ketentuan Allah. Jiwanya itu tidak ada golakan. Tidak ada golakan sama sekali. Dia tenang. Ini lebih tinggi lagi. Jenjang ridha itu. Ada jenjang yang ketiga. Ini lebih tinggi lagi. Ya, karena para nabi disifatkan seperti itu. Wa kanu yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna birraha. Adalah para nabi itu mereka bergembira dengan musibah, dengan ujian sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan kelapangan. Oh, kalau kita Masya Allah ya, kerja dapat double gaji, oh Masya Allah, senyumnya tersebar di sana sini. Iya. Jelas ya? Tapi begitu kena musibah, ya kelihatan di raut wajahnya. Orang beri salam pun belum tentu dijawab. Ya. Baik. Tapi para nabi sebaliknya, ketika kena musibah, mereka bergembira. Ini lebih tinggi daripada ridha. Dia malah bersyukur. Ya. Dengan musibah tersebut. Karena kalau kita belajar fikih musibah, ternyata di belakang musibah itu banyak sekali pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan kebaikan. Renungan-renungan yang hebat di situ. Ya. Andai kata cukup kita misalnya di dalam musibah, kita kenal kebesaran dan keagungan Allah, dan kita merenungi sebagian dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Allah yang mengatakan bahwa dirinya Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ketika musibah terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha menaklukkan, yang Maha perkasa. Ketentuannya enggak ada yang bisa menolak. Kita masuk di bab itu saja sudah luar biasa keutamaan dan pahala. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan diantara manfaat-manfaat tidak terlihat pada sebagian orang karena dia tidak mempelajarinya. Iya. Makanya masuk ke jenjang syukur itu perlu tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan taufik dan hidayah. Baik. Jadi ini satu pembahasannya ketika seorang kena musibah ternyata ada 3 jenjang ibadah di situ. Sebagiannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Baik. Ini kalau kita berbicara ini di kalangan orang-orang sufi, kalimat-kalimat seperti ini tingkat tasawuf tinggi ya. Ya. Di kalangan orang sufi. Itu tingkat tasawuf tinggi. Cuman mereka ini ketika membahas tasawufnya itu lepas kontrol. Karena tidak diikat dengan ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu orang-orang yang mereka nisbatkan sebagai tokoh tasawuf seperti Abu Sulaiman Ad-Darani itu selalu mengatakan segala hal yang kami rasakan dari ibadah kepada Allah kalau tidak terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka kami akan buang ke tembok. Jadi selalu mereka ikat dengan ukuran apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini memang hal-hal mendalam ada di fikih agama. Ada di fikih apa? Di fikih agama. Karena itu ilmu para as-salaf itu sudah lengkap mencakup semuanya. Mau bahas di bidang apa saja. Mereka punya pembahasan di dalam sangat luas sekali pemahaman mereka di dalam hal tersebut. Iya. Dan mereka punya fikih yang menakjubkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan jejak-jejak para as-salaf dari kalangan sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu jalan yang paling pokok di sini untuk seseorang itu bisa dilipat gandakan pahalanya, lebih cepat, lebih pintas jalannya ke sorga, itu ada 3 seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama kembali kepada si pelaku amalan, yang kedua kembali kepada amalannya, kemudian yang ketiga kembali kepada tempat atau waktunya. Sekarang kita mulai dari pelaku dulu, amalan. Orang per orang. Ya. Apa yang dia perlukan di dalam hal tersebut. Ya. Yang paling pokok pada seorang hamba itu adalah keimanan dan apa? Keislaman. Dan itu adalah lamban tauhidnya.
Dan untuk itu dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini si pelaku amalan. Dia harus memiliki itu dulu. Itu syarat pokok. Tauhid. Keislaman dan keimanan. Dengan itu, amalannya bisa bermanfaat. Tanpa tauhid, keislaman dan keimanan, walaupun dia beramal dengan amalan sebesar apapun, tidak akan diterima darinya. Iya. Amalannya diibaratkan seperti dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Habaan mansura ini, debu yang berterbangan, itu contoh pendekatan ya. Habaan mansura itu hakikatnya bisa diberi contoh dengan berbagai contoh yang lain. Ini air saya buang ke ke lantai, airnya masih ada atau tidak? Habis kan? Bisa balik lagi ke gelas? Nggak bisa. Itu habaan mansura juga namanya. Jelas ya? Jadi amalannya ada, tiba-tiba lenyap, hilang, tidak bisa kembali lagi. Iya, amalan menjadi debu, terbang. Debu yang sudah terbang bisa balik lagi, bisa dikumpul lagi? Nggak bisa. Itu habaan mansura. Apabila tidak terpenuhi syarat tauhid, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari kesyirikan, maka ini jalan menuju surga aja dia belum tahu. Bagaimana dia bisa meringkas jalannya ke surga? Iya. Karena tauhid itulah satu-satunya jalan yang mengantar kepada surga. Dan itu agamanya para nabi dan para rasul. Innad dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minh. Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya. Itu agamanya seluruh nabi dan rasul. Karena itu ahlul kitab, kalau mereka jujur mengamalkan kitabnya, dikatakan di dalam Al-Quran, masih dua ayat yang saya bacakan tadi, dua-duanya di surah Al-Imran ya. Antara dua ayat itu ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Wahai ahlul kitab, marilah kalian semua ke sini. Kita bersatu di atas kalimat yang sama antara kami dan kalian. Jadi ini kalimat yang menyatukan antara umat Islam dan ahlul kitab sebelumnya, betul-betul berpegang dengan apa? Dengan kitabnya. Apa itu? 3 hal. Kita beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan dengannya, dengan sesuatu apapun, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sesembahan selain daripada Allah. Itu inti agama seluruh nabi dan rasul. Karena itu ditegaskan di dalam beberapa ayat. Di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini pokok perkara yang membuat amalan itu terjaga, bernilai. Kapan dimasuki oleh kesyirikan? Kesyirikan itu akan menghancurkan amalan. Iya. Jangankan kita, para nabi saya, Allah berfirman tentang mereka. Telah disebutkan di surah Al-An'am kisah Nabi Ibrahim, kemudian disebutkan ya belasan dari para nabi yang lainnya, kemudian Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalan yang mereka kerjakan. Dan Allah berfirman kepada nabinya di surah Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan,
maka akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ya. Nah, karena itulah tauhid ini, kemurnian di dalam tauhid ini dari pokok yang melipat gandakan pahala. Ya. Semakin baik tauhid seseorang, semakin murni ibadah seorang kepada Allah, maka amalan-amalan yang dia kerjakan itu semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sana bersedekah juga. Sama-sama ahli tauhid. Ya. Beda antara sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq dan sedekahnya sahabat yang lain. Jelas ya? Itu terjadi perbedaan. Karena pelakunya berbeda. Dari sudut apa? Keimanannya, tauhidnya. Ya. Ini makna-makna yang harus kita pahami. Kalau dipahami sampai di sini, ya, bahwa ini adalah syarat pokok untuk si pelaku amalan agar amalannya dilipat gandakan, dia bisa lebih ringkas untuk mencapai ke surga, maka kita semuanya harus sadar bahwa kewajiban kita itu yang paling pokok di dalam kehidupan, bagaimana mendidik diri untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pokok yang harus dijaga. Iya. Dan seorang berjenjang dalam hal itu. Kunci yang membedakannya adalah dia belajar. Mempelajari pembahasan-pembahasan apa? Pembahasan-pembahasan tauhid. Ya kalau misalnya seorang tidak pernah belajar apa itu tauhid, terus dia tidak pernah belajar bentuk-bentuk kesyirikan, ya, maka mungkin saja dia jatuh di dalam bentuk-bentuk kesyirikan tanpa dia sadari. Syirik itu ada bentuk-bentuknya. Dan di masa sekarang ini ada bentuk-bentuk kesyirikan baru muncul. Ya, jelas ya? Baru muncul. Maka seorang harus punya fikih. Dia harus belajar. Apa itu tauhid, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, apa itu kesyirikan. Dan dia harus mengkhawatirkan dirinya. Jangan pede aja. Ya, sebagian kita Masya Allah pede sekali kayaknya dia sudah dijamin masuk surga. Ya. Jelas ya? Nabi Ibrahim itu beliau gelarnya di dalam tauhid apa? Imamul Muwahhidin, Imamul Hunafa. Ya, imamnya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah suatu umat. Maksudnya suatu panutan. Satu orang disebut umat karena dia panutan seluruh manusia di situ. Dan Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim, orang yang hanif. Murni di atas tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang sedemikian rupa, bersamaan dengan itu, beliau berdoa. Sebagaimana di surah Ibrahim, diberi nama surah khusus dengan nama beliau. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim masuk ke kota Mekah, beliau berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ya. Ini ada ayat yang semisal dengan ini ya di surah Al-Baqarah. Cuman beda pakai alif lam aja. Kalau di surah Al-Baqarah wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Kalau di surah Ibrahim tadi hadzal balada pakai alif lam, hadzal balada. Apa bedanya? Nah, ini ilmu lagi ya. Ilmu lagi. Karena Nabi Ibrahim itu seperti istimbat Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, beliau katakan Nabi Ibrahim itu diperintah 2 kali. Pertama kali beliau datang
Dia dapati kota Mekah belum ada apa-apa. Ya. Beliau tinggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di situ. Nah, beliau berdoa, itu doanya di surah Al-Baqarah. Jelas ya? Kemudian setelah itu beliau pergi. Dimaklumi kan kisahnya. Sampai Hajar mengejar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak balik. Nggak menoleh sama sekali. Terus dia berjalan. Akhirnya Hajar bertanya, kamu diperintah oleh Allah untuk hal ini meninggalkan kami? Kata Nabi Ibrahim, iya. Ya. Maka kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami. Sudah dia tinggal. Jelas ya? Kalau sekarang ibu-ibu ditinggalin suami, Masya Allah. Pertanyaannya segudang ya. Baik. Ini suatu hal yang mendalam ya. Nah, setelah ditinggalin berapa lama, Nabi Ibrahim diperintah lagi untuk masuk ke kota Mekah. Nah, ketika masuk kedua kalinya, itulah doanya di mana? Di surah Ibrahim, sebab kota Mekah sudah ada penduduknya. Sudah ada penduduknya. Nah, disitulah beliau berdoa. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah saya, serta keturunanku. Jangan sampai kami menyembah berhala-berhala. Iya. Ini asnam ya, berhala. Kalau sekarang kan sudah ngaji, sudah taklim sunnah. Wah masa sih saya mau menyembah patung? Enggak mungkin lah, saya sudah ngaji. Iya. Ini Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya masih bermohon kepada Allah. Nah, itu jiwa orang yang bertauhid. Rasa takutnya terhadap kesyirikan itu pasti ada. Ya. Karena dia takut jatuh dalam kesyirikan, dia berdoa kepada Allah, memohon, dia pelajari bentuk-bentuk kesyirikan dengan detail supaya dia jangan jatuh di dalamnya. Nah, itu baru dia memiliki tauhid yang benar. Dan semakin kuat dia di dalam hal itu, semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya. Karena itu, ada orang-orang yang pada hari kiamat, dia datang membawa dosa sepenuh bumi. Tapi Allah ampuni dosa-dosanya. Disebabkan karena dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu keutamaan apa? Keutamaan tauhid. Karena itu dari kalimat-kalimat dzikir, ya, kalimat-kalimat dzikir, semakin dia mengandung kalimat tauhid di situ, maka itu semakin dahsyat. Kandungan dari apa? Dzikir-dzikir tersebut. Semakin ada penyebutan tauhid di situ, maka semakin dahsyat. Karena itu para nabi dan para rasul di posisi-posisi genting, perhatikan aja kalimatnya, pasti mengandung tauhid. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, beliau baca apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tauhid atau bukan? Ini tauhid. Allah yang mencukupi kami dan dia sebaik-baik tempat kami bergantung, bertawakal. Iya. Itu pula ucapan Nabi Muhammad dan para sahabat di perang Ahzab, di perang Khandaq, ketika dikepung oleh kaum musyrikin, dibantu oleh orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Semuanya ingin membinasakan Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Disebutkan bagaimana keadaan mereka di surah Ali Imran. Alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu adalah orang-orang ketika kaum munafikin di kota Madinah berkata kepada mereka, jadi luar biasa nih para sahabat ini. Dihantam dari luar, dari dalam juga ada kaum munafikin yang menyikat mereka. Ya. Kaum munafikin yang di kota Madinah berkata, itu orang-orang kafir sudah bersatu padu akan membinasakan kalian. Ya. Tapi apa yang terjadi pada para sahabat? Mereka bertambah keimanan. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tauhid. Perhatikan. Ya. Nabi Yunus alaihi salam selamat dari perut ikan, apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, ini beraneka ragam nilai ibadah ya dalam dua Nabi Yunus ini. Salah satunya adalah makna tauhid. Ada makna taubatnya juga ya, ada makna berserah diri dan seterusnya. Ya. Ini semuanya mengagumkan. Sehingga di posisi-posisi genting itu doanya dikabulkan. Ya. Maka di dalam kehidupan juga seperti itu. Seorang muslim dan muslimah, semakin dia baik tauhidnya,
itu akan semakin mudah urusannya dalam segala perkara. Iya. Karena itu di kehidupan Nabi SAW, istri-istri beliau, para sahabatnya, itu adalah kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling bahagia. Tidak terdengar dari masa beliau itu ada hal-hal yang mereka anggap sebagai kesusahan di kehidupan dunia ya. Padahal kisah-kisahnya mereka orang yang fakir, orang yang miskin, bahkan Nabi SAW bersama istri-istrinya kadang 2 bulan, 3 bulan, ya. Jadi kalau kita melihat kepada sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat, Nabi SAW itu pernah di rumahnya Aisyah bertutur. Dalam beberapa kali hilal terbit, itu tungku kompornya, tempat masaknya itu nggak pernah terbakar, nggak pernah berasap. Jadi nggak pernah masak. Ya. Kalau di masa dahulu itu nggak pernah masak, itu artinya apa? Tidak ada makanan di rumah. Kalau masa sekarang lain lagi ya. Dia nggak pernah masak, cuma pesan terus. Ya. Baik. Kalau jadi masa dahulu, mereka sampai 3 bulan. Ditanya kepada Aisyah, kalau gitu apa yang menghidupi kalian? Katanya al-aswadan, 2 yang hitam. Artinya 2 yang hitam itu air putih dan kurma. Orang Arab itu seperti itu, kalau ada putih ada hitam, dia tidak sebut putih hitam, dia sebut 2 yang hitam. Matahari bulan, dia tidak sebut matahari bulan, tapi al-qamaran, 2 bulan. Ya. Nah begitu cara ininya orang Arab. Ada uslub bahasa, dia dominasikan begitu ke salah satu dari yang lainnya. Jadi makannya cuma apa? Cuman korma dan minum air putih saja selama beberapa bulan, subhanallah. Bersama dengan itu, tidak ada dalam sepotong hadits pun pernah ada istri Nabi yang berkeluh kesah. Atau para sahabat yang berkeluh kesah dalam kehidupan. Sebab mereka itu pendidikannya bukan ke situ. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan kepada mereka dalam banyak hadits. Di antaranya apa yang syah dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Al-Miswar bin Makhramah, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian, wahai para sahabat. Walakin akhsha alaikum an tubasata alaikumud dunya kama busitat 'ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum atau fatuhlikakum kama ahlakatkum. Tapi yang saya khawatirkan, dunia dibukakan untuk kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian dilapangkan dunianya. Kemudian kalian berlomba-lomba di dalam menggapai dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba dalam menggapai dunia. Dan akhirnya dunia akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga apa? Dibinasakan oleh dunia. Iya. Jadi itu pendidikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena yang mereka cari adalah akhirat, dunia dijadikan di bawah kaki mereka. Iya. Dunia dijadikan di mana? Di bawah kaki mereka. Itulah kehidupan yang baik. Sebagaimana perahu itu nggak ada masalah, dia di atas air. Air di sekitarnya nggak apa-apa. Tapi kalau air di dalam perahu, bagaimana perahunya? Ya tenggelam. Sama dengan dunia seperti itu. Kalau dunia di tangan, di luar itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau dunia di dalam hati, ya ini yang bisa membinasakan. Dan terasa kalau dunianya hilang itu terasa kesedihannya. Ada orang yang kehilangan dunia, Masya Allah, sudah 10 tahun masih dia ingat. Masih nyeri di hatinya. Ya, jelas ya? Nah, ini semuanya pengaruh dari kehidupan dunia lebih mendominasi dalam hati. Karena itu Nabi SAW mendidik para sahabatnya dengan pendidikan keimanan yang kuat. Ini dasar pokok yang membedakan. Iya. Nah, dan di dalam bab ini masuk di dalamnya pembahasan-pembahasan yang luas. Kita ambil saja satu pembahasan di bab ikhlas saja. Luar biasa. Manusia sudah berjenjang di situ di pembahasan keikhlasan. Iya. Sampai lihat ya bagaimana 3 orang itu yang terkurung di dalam gua. Jadi ada 3 orang di masa dahulu
Nabi SAW menyebutkannya di masa dahulu, maksudnya dari kisah-kisah Bani Israel. Mereka berjalan, tiba-tiba hujan, mereka datangi sebuah gua, berteduh di situ, jatuh batu besar, menutupi gua. Ya, 3 orang mana bisa mendorong. Ya, maka akhirnya mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah. Maka semuanya berdoa dengan menyebutkan amalannya masing-masing yang paling dia harapkan kebaikannya. Ya, dan dimaklumi ya kisahnya ya, doanya masing-masing. Tapi pokok yang ingin saya ingatkan di sini, setiap orang ketika telah menyebutkan amalan yang dia kerjakan, dia berkata, ya Allah, kalau memang saya lakukan hal ini, ibtigha'a wajhik, karena mencari wajahmu. Nah, ini keikhlasan yang dia sebut. Ya. Maka lapangkanlah, beri kami jalan keluar terhadap apa yang menimpa kami. Orang yang pertama ketika berdoa terbuka sedikit dari batu, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa terbuka lagi dari batu itu sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa, ya terbuka, akhirnya mereka berjalan seperti biasa keluar. Ini semuanya selamat di kondisi genting disebabkan karena apa? Keikhlasannya. Karena itu subhanallah. Ya, para ulama menyebutkan di tafsir ayat di surah An-Naml, amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak apabila dia berdoa kepada Allah? Kata para ulama, orang kafir sekalipun kalau dia di kondisi genting, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Jadi orang kafir dikabulkan doanya di kondisi genting. Karena ketika di kondisi genting, dia berdoanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Karena itu kaum musyrikin kalau sudah di tengah lautan, dia lupa semua kesyirikannya. Dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya. Maka ini tatkala keikhlasan itu besar, menjadi sebab yang menyelamatkan. Menjadi sebab yang menyelamatkan. Ini satu pembahasan dibahas di pembahasan keikhlasan. Ada pembahasan namanya kejujuran, as-sidq. Ya. Dan ini pintu kebaikan yang sangat besar. As-sidq ini. Dikatakan dalam Al-Quran, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu sidq kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Saya juga kadang menerjemahkan ini juga ya, karena sidq ini penerjemahannya yang bagus ke bahasa Indonesia juga bisa banyak kata. As-sidq itu kalau di lisan itu diartikan kejujuran. As-sidq. Kalau dia di amalan, as-sidq itu diartikan kesungguhan. Kalau dia di hati, as-sidq itu bisa diartikan ketulusan. Bisa diartikan apa? Ketulusan. Jadi as-sidq ini dia berikan sesuatu yang paling murninya, paling maksimalnya. Iya. Dengan segala yang dia miliki, itu as-sidq. Dan itu pintu ibadah yang sangat besar. Seorang kalau memiliki hal ini, itu jenjang yang tinggi. Karena itu para sahabat, tidak ada yang menyaingi mereka di situ. Mereka punya as-sidq ini dipuji dalam Al-Quran, diabadikan. Ada bahasa ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang sidq. Ada bahasa di dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ini para sahabat ini. Sudah laki-laki dibilang lagi sekelompok lelaki. Kenapa seperti itu? Itu bahasa kan? Ya kita saja sama anak-anak, wah ini baru kamu laki-laki. Nah, sama anaknya kalau dia berani misalnya, kan begitu kan? Baru kami laki-laki. Padahal semua orang tahu dia laki-laki, kan begitu. Jadi ketika disebut di antara kaum ini ada sekelompok lelaki, ya ini betul-betul orang hebat nih. Bagaimana mereka para sahabat itu? Sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka punya sidq terhadap janji yang mereka ambil kepada Allah. Jadi mereka itu para sahabat, ada yang masuk Islam, dia baiat Nabi untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan menasihati seorang muslim. Maka dia lakukan baiatnya sepanjang dia hidup, tidak pernah berubah. Iya. Ada yang Nabi berikan kepadanya wejangan,
kamu lakukan begini. Maka sepanjang dia hidup, tidak pernah dia tinggalkan apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Nah, itu sidiknya para sahabat. Dipuji. Mereka jujur pada janji yang mereka ambil dari Allah. Di antara mereka ketika ayat ini turun, ada yang sudah meninggal. Dia sudah tunaikan janjinya. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Tapi mereka tidak pernah mengganti. Tidak pernah mengganti. Ini dari sumber kekuatan amalan mereka. Iya. Karena itu sebagian as-salaf rahimakumullahu taala, begitu selesai Ramadan, ada yang mereka berdoa 6 bulan setelahnya terus bermohon kepada Allah supaya amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Nah, ini juga salah satu warna dari as-sidik namanya, kejujuran, ketulusan. Iya. Nah, itu sifatnya para nabi dan para rasul memang. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam ketika sudah selesai membangun Ka'bah, apa doa mereka kepada Allah? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini perintah Allah mereka laksanakan. Allah yang memerintah membangun Ka'bah. Begitu sudah diterima, berdoa lagi kepada Allah supaya diterima amalannya. Jelas ya? Tapi kalau kita Masya Allah terlalu pede. Ya. Ini kayaknya Ramadan kemarin saya termasuk yang diampuni dosa-dosa saya. Ya. Jelas ya? Karena kita setelah Ramadan tidak ada amalan yang kita buat untuk tetap menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan dan seterusnya. Ini harus kita perbaiki. Ini jenjang ini saja sudah membedakan kita. Ini saya beri ya pandangan-pandangan kenapa berbeda. Ya, para sahabat itu. Dan saya ingatkan gaya berjalan mereka itu tadi. Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awali. Siapa yang seperti gaya berjalan kalian ini? Kalian jalannya pelan, tapi tibanya paling awal. Nah itu, gaya berjalannya para sahabat seperti itu. Ya, jalannya pelan, tibanya paling apa? Paling awal. Karena amalan itu bukan dilihat orang berlari-larinya. Ya, berlari kencang ya. Tapi pokok yang dilihat pada amalan adalah syarat-syaratnya. Karena itu kata para ulama, amalan itu diterima dengan 3 syarat. Amalan diterima dengan berapa? 3 syarat. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga adalah mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang biasanya banyak disampaikan 2 syarat saja ya, ikhlas dan apa? Ittiba. Ya, mutaba'ah, mencontoh Nabi. Tapi kalau mau lengkapnya 3 syarat itu tadi. Ya, tauhid, ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Saya beri 1 contoh untuk memudahkan. Kenapa harus 3 syarat? Ya, sekarang ada orang dia kebiasaannya berbuat kesyirikan, syirik akbar. Minta doa ke kuburan, minta kepada penghuni kubur. Saya mau bertanya, ini muslim atau bukan? Ini musyrik ya? Musyrik. Baik, dia masuk ke masjid, sholat duhur. Ikhlas dia sholatnya. Sholatnya Masya Allah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang saya mau tanya, sholatnya diterima atau tidak? Ikhlas dan mutaba'ah terpenuhi. Kenapa antum bilang nggak diterima? Nah, karena syarat tauhidnya tidak ada. Berarti harus ada apa? Syarat tauhid. Karena itu Syekh Masyayikhina Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan beliau punya pembahasan yang bagus terkait dengan ayat 120 dari akhir surah Al-Kahfi. Nah, beliau menguraikan di situ 3 syarat. Beliau menguraikan berapa? 3 syarat itu. Baik. Dan secara umum yang mengatakan 2 syarat itu maksudnya juga ke situ sebenarnya maksudnya. Cuma ini di dalam pembahasan secara pemahaman mungkin lebih mudah dikatakan 3 syarat. Pertama tadi apa? Tauhid. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita jaga, kita pelihara. Iya. Jadi amalan itu di kalangan para sahabat itu tidak penting banyaknya. Mereka tidak melihat kepada kuantitasnya, tapi yang dilihat adalah kualitas dari amalan tersebut. Ini amalan sesuai dengan sunnah atau tidak?
Karena itu kata sebagian sahabat, seorang tidur di malam hari, berbuka di siang hari, itu kadang lebih baik daripada orang yang sholat satu malam suntuk, dia puasa di siang hari. Ya. Yang satu disertai dengan khasyah, dia tidur tapi ada rasa takut kepada Allah. Yang satunya lagi dia banggakan amalannya. Oh, saya sholat, saya puasa. Ya. Beda antara keduanya. Jelas ya? Jadi bukan dilihat pada banyaknya amalan yang dikerjakan. Ya. Inilah nilai-nilai yang harus kita pahami. Nilai-nilai yang harus kita pahami. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahullahu ta'ala juga, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang ada amalan yang kecil ini menjadi sangat besar disebabkan karena niatnya. Kadang ada amalan yang besar, mungkin pelakunya yang melakukan amalan ini luar biasa, jerih payahnya di dalam amalan, luar biasa harta yang dikeluarkan di dalamnya. Tetapi karena niatnya kecil, akhirnya amalannya juga menjadi apa? Menjadi kecil juga. Nah, karena itu perhatikan baik-baik terkait dengan masalah apa? Masalah niat ini. Iya. Dan ini memang dibahas di pembahasan buku-buku tauhid, ada pembahasannya. Dan itu pembahasan pokoknya di situ. Kemudian ada pembahasan di buku-buku adab, di buku-buku akhlak. Iya. Memang dibahas di situ. Sebab ini ikhlas, dan dikhususkan oleh para ulama buku-buku khusus tentang ikhlas, tentang keikhlasan. Banyak buku yang ditulis khusus tentang ikhlas dari masa dahulu maupun masa belakangan. Itu kalau kita baca saja, kita masuk di dalamnya dan kita melihatnya, ya subhanallah, baru kita tahu bahwa diri kita ini selama ini tidak ada apa-apanya dalam ikhlas. Ya, tidak ada apa-apanya dalam apa? Dalam keikhlasan. Dan orang-orang yang sampai ke jenjang yang sangat besar di tengah umat ini, rata-rata seperti itu. Ada orang-orang di akhir hayatnya mengkhawatirkan dirinya bahwa dia kurang ikhlas di dalam beramal. Padahal amalan-amalannya sangat besar sekali, luar biasa di dalam apa? Dalam keikhlasan. Itu kita lihat ya pada sejumlah guru-guru kita yang mengajar kita, ya hal-hal yang luar biasa. Tapi keluar darinya kalimat-kalimat yang kita tidak sangka. Iya. Ya, kalau saya pikir ya seperti guru kami di Yaman dulu, Syekh Mukbil rahimahullah, kadang beliau mengajar itu, saya biasanya duduk agak depan, murid-murid beliau satu kali taklim itu, yang hadir mungkin lebih 2000 orang, ya, pakai mikrofonnya nggak ada listrik sana, pakai aki saja, ya. Jadi kadang mikrofonnya kurang terdengar, makanya saya lebih senang duduk di depan. Jadi kalau ada masalah dengan mikrofon saya masih dengar. Nah, suatu hari beliau batuk, saya lihat darah di mana, di sapu tangan beliau. Cuma beliau biasa aja, santai kayak nggak ada masalah, ngajar terus. Setelah itu baru beliau dioperasi rumah sakit sana. Nah, ini hal yang menunjukkan apa? Keikhlasan. Ya, rahimahullahu taala. Tapi bersama dengan itu di akhir hayatnya, sebagian istrinya menghikayatkan, ya, ketika orang-orang berkata, ya Syekh, antum ini sudah berjasa yang sangat banyak di Yaman, murid-murid antum bertebaran di berbagai pelosok dunia. Kata Syekh, saya ini orang yang sedikit ikhlasnya. Ya, orang yang sedikit apa? Ikhlasnya. Memang jenjang ikhlas itu seperti itu. Dia pasti akan masuk mengarah kepada diri dia sendiri. Dan ketika dia lihat diri dia sendiri, dia akan benci dirinya. Saya belum ada apa-apanya. Nah, itu bentuk dari ikhlas. Jelas ya? Tapi kalau seorang selalu membanggakan apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, ini hal-hal yang bisa merusak kualitas amalan, bahkan bisa menghancurkan amalannya. Dan itu kadang kita tidak sadari. Kadang kita tidak apa? Tidak menyadarinya. Maka ini satu pintu saja sudah luar biasa ya, di dalam masalah keimanan, benarnya tauhid. Iya, benarnya tauhid. Dan ini kadar yang penting pada seorang amil, orang yang beramal. Selain daripada itu, ada ilmu-ilmu yang terkait dengan si pelaku amalan yang perlu dihadirkan. Selain daripada ilmu tauhid itu, dia juga perlu belajar tentang Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dia pelajari fikihnya secara khusus. Perlu dipelajari fikihnya secara apa? Secara khusus tentang Asmaul Husna.
Paling tidak dia pernah lewat semua pembahasan Asmaul Husna. Dia tahu nama-nama Allah, maknanya apa, kandungan nama ini apa, pengaruh keimanan di belakang nama itu apa. Nah, itu akan indah sekali. Akan indah sekali dalam kehidupannya. Iya, subhanallah. Dan itu kalau dibahasakan dari sudut keindahan hidup, iya, tidak ada kalimat yang bisa menakbir, memberikan bahasa yang cocok untuk keindahannya. Saking hebatnya pembahasan Asmaul Husna itu. Ya. Dan ini saya nasihatkan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir di sini maupun yang lainnya agar supaya memiliki perhatian yang baik di dalam mempelajari Asmaul Husna. Dan ini membantu sekali seorang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadits-hadits Rasulullah, begitu berlalu dari Asmaul Husna, maka kandungan dari nama itu betul-betul memberikan apa? Memberikan pengertian yang sangat mendalam sekali. Iya. Maka ini keimanan terhadap Asmaul Husna. Dan ini pembahasan luar biasa. Pembahasan yang luar biasa. Dan ini dari pokok yang bisa membuat amalan menjadi apa? Menjadi sangat besar sekali. Menjadi sangat besar sekali. Kemudian juga di antara hal yang diperlukan oleh si amil, si pelaku amalan adalah kekuatan dia di dalam ilmu syariat. Kekuatan dia di dalam ilmu agama. Iya. Makanya pandangannya orang-orang yang berilmu itu beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di kondisi fitnah pun seperti itu. Di kondisi fitnah itu pun seperti itu. Pada di kondisi fitnah ya, kadang seorang alim itu dia diam, tidak bergerak. Orang-orang jahil bilang ini si alim tidur aja, nggak ada kerjanya, terlalu lambat. Iya. Kalau bahasa-bahasa sekarang tidak mengerti fikul waqi, tidak mengerti fikih kekinian. Jelas ya? Padahal si alim ini berpikirnya jauh, ya. Dan saya hitung ya beberapa fitnah yang terjadi di masa kini, ya, dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu beberapa puluh tahun ini. Itu dan selalu kita ketemukan ucapan para ulama kita setelah fitnah itu selalu benar. Seperti yang mereka katakan. Dari semenjak kejadian di Teluk, ya ketika Irak menyerang Kuwait ya waktu itu. Itu ada fatwa-fatwa para ulama. Ketika mereka memberikan fatwa waktu itu, wah itu apa namanya? Anak-anak muda ini yang biasa disenangi oleh anak-anak muda juga. Tapi disenangi oleh anak-anak muda. Nah, itu menentang dari fatwa-fatwa para ulama. Dan ternyata setelah fitnah berlalu terlihat benarnya fatwa para ulama tersebut. Sama dengan kejadian di Teluk sekarang ini, apa yang terjadi di Irak, di Suriah, di Mesir, di Tunisia, di Yaman, itu sudah diingatkan oleh para ulama dan terbukti seperti yang mereka ya sebutkan. Jelas ya? Nah, itu fikih namanya. Semenjak dahulu dibahasakan begitu di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Qarun keluar dengan pakaian terjadi fitnah. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun pun keluar di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahan dia. Ini ayatnya di akhir surah Al-Qasas ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami ini dapat kenikmatan seperti Qarun ini. Innahu ladzu haddin adzim. Orang ini betul-betul dapat bagian yang besar. Ini kena fitnah sudah. Ya. Kenapa bisa terkena fitnah? Itu ada inti disebutkan di situ. Mereka menghendaki kehidupan dunia. Mereka menghadapi kehidupan dunia. Ini kehendak dunia ini luar biasa. Itu fitnah besar. Kalau ada di hati seseorang bisa menjatuhkannya di mana-mana. Walaupun dia adalah ahli agama, kadang dia tidak sadari. Mungkin dia berbicara sesuatu, dia menghendaki sesuatu dari dunia, dari ketenaran atau dari ingin dilihat oleh manusia. Apalagi kalau dia menghendaki dunia dalam bentuk harta, kedudukan dan jabatan. Ini dalam hal yang apa? Orang-orang yang betul-betul ditegaskan menghendaki kehidupan dunia. Maka seperti itu keadaannya. Ketika fitnah terjadi, nggak kelihatan. Tapi begitu Qarun keluar dengan seperti itu, apa orang-orang yang berilmu sikapnya? Wa qala alladziina utul ilm
wailakum. Dan berkata orang-orang yang berilmu kepada orang yang tadi memuji Qarun itu, betapa kasihannya kalian. Iya. Mereka mengingatkan bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Nah, ini yang kuat pada saat fitnah adalah siapa? Orang yang berilmu. Apa yang terjadi? Qarun pun dibenamkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Jadi Qarun yang harta-hartanya sangat banyak itu, kunci-kuncinya saja, ini baru kuncinya ini, tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat atau satu kelompok anak muda yang kuat, baru kuncinya. Makanya kita di Indonesia ini kalau ada yang gali-gali terus dapat sesuatu disebut harta apa? Harta karun ya, itu Qarun itu. Ya. Jelas ya? Karena katanya hartanya ya terkubur di dalam bumi. Baik. Jadi ini Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Begitu ditenggelamkan, maka barulah orang-orang yang fasbahal ladina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Orang-orang yang berkata kemarin ingin seperti kedudukan Qarun, baru dia nyadari. Jadi fitnah itu seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, orang-orang yang keliru baru dia sadar, oh kemarin rupanya ada fitnah. Ya. Tapi kalau si alim dari awal mau terjadi sudah tahu ini akan terjadi fitnah. Karena itu kata sebagian ulama as-salaf, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Setiap orang yang sungguhnya fitnah ini apabila dia datang, setiap orang yang berilmu tahu ini akan terjadi fitnah. Tapi kalau fitnahnya sudah pergi, sudah buat prahara, berbagi kerusakan, berbagi kepedihan, barulah orang-orang jahil mengerti, oh kemarin terjadi fitnah rupanya. Jelas ya? Itu sudut yang membedakan. Karena itu di dalam masalah-masalah fitnah itu tidak dibuka orang-orang yang tidak berilmu berbicara di masalah-masalah fitnah. Apalagi masalah-masalah terkait dengan urusan banyak orang. Apalagi terkait dengan masalah darah manusia. Ya. Dia berdosa kalau masuk di dalam hal tersebut. Dia benar pun, berucap benar pun dia berdosa. Karena bukan wewenangnya untuk masuk di dalam hal yang seperti itu. Jelas. Di antara ulama pun, tidak semua ulama boleh masuk berbicara di masalah-masalah tertentu. Ya. Karena itu di bahasa Al-Quran, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andai kata dikembalikan kepada Rasul dan ulil amr minhum, di antara mereka, bukan semuanya, di antara mereka. Di antara mereka. Itu kalimat-kalimat yang harus memang dipahami. Di sini pentingnya ilmu luar biasa. Di dalam melipat gandakan pahala, di dalam meringkas jalan. Iya. Karena orang dengan pengetahuan yang dia ketahui, dia di bidang apapun, dia di kondisi apapun, dia tahu apa yang harus dia lakukan di situ. Di mana sudut pahala, celah-celah ketaatan. Dia bisa melihat lubang-lubang ketaatan itu sangat jelas sekali. Orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi mereka bisa melihat apa? Lubang-lubang ketaatan di situ. Dan itu hal-hal yang menakjubkan. Kalau kita membaca sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah para nabi yang lainnya, kita baca sirah para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, ya, dan para ulama, kita baca dari biografi mereka, maka akan terlihat bagaimana keindahan ilmu dan banyaknya lahan ketaatan dan pintu-pintu pahala untuk mereka di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini beberapa sudut ya yang terkait dengan apa? Terkait dengan si pelaku amalan ini sendiri. Iya. Si pelaku amalan ini sendiri. Saya sudah berikan gambaran beberapa perkara yang mungkin bisa mendekatkan. Ya, sekali lagi saya cuma bisa mendekatkan ya, masuk ke dalam rincian itu kita harus banyak mengkaji dari pintu-pintu ilmu. Iya. Karena itu ada suatu takbir yang diucapkan oleh para salaf rahimahumullahu taala. Mereka katakan bahwa ahli sunnah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Wa ahlul bidah in kathurat a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum. Ya. Ahli sunnah itu, ahli sunnah, orang yang kenal sunnah, orang yang mengikuti sunnah, kalau amalan mereka duduk, mereka ditegakkan oleh akidahnya. Ditegakkan oleh akidahnya. Tapi ahlul bidah sebaliknya. Walaupun amalannya tegak, mereka akan dibuat duduk oleh apa?
oleh akidahnya. Iya. Artinya apa? Orang yang kenal sunnah, sepanjang dia memiliki akidah yang benar, dia jalannya sudah berada di atas jalan yang benar, maka dia beramal dengan amalan apapun, akidahnya ini membesarkan amalannya. Beda dengan ahlul bidah. Dia walaupun beramal dengan amalan yang besar, tapi karena bid'ahnya dia keluar dari jalan, apalagi dia masuk di dalam kesyirikan, maka ini bisa menghancurkan amalannya atau bisa mengurangi dari amalan mereka. Iya. Maka di sini penting sekali untuk berada di atas akidah yang benar, berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian komitmen di atas ilmu agama. Iya. Dan perlu saya ingatkan juga ya, di antara bekal penting untuk orang yang ingin ringkas jalannya menuju ke surga, dia hendaknya betul-betul memijak jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan kecintaan kepada para sahabat saya itu sudah hal yang sangat meringkas jalan ke surga. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala pernah beliau mendengar sebuah hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar hadits itu, beliau berkata, saya tidak pernah bergembira sepanjang saya hidup seperti kegembiraan saya dalam dua hal. Yang pertama, ketika saya masuk Islam, itu luar biasa ya kegembiraannya Anas bin Malik ketika masuk Islam. Dan kegembiraan yang kedua ketika mendengar hadits ini. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang yang cinta kepada satu kaum tapi belum berjumpa dengan mereka. Ya. Berjumpa dengan mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, saya pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, ya, cinta kepada Utsman. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka, tapi saya berharap dikumpulkan bersama mereka. Ini meringkas, ini masalah apa ini? Kecintaan terkait dengan akidah. Ya, karena itu kalau orang belajar buku-buku akidah salaf, itu selalu dibahas tentang kecintaan terhadap para sahabat. Ya. Dan kenapa para ulama selalu membahas pembahasan akidah, tidak ada habisnya? Karena memang ketika berlalu hal tersebut, itu memperbaharui dan menambah kecintaan. Jelas ya? Karena itu bisa dibayangkan ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau punya akidah disebutkan oleh Al-Lalakai di Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan kami meriwayatkan buku itu secara bersambung pada penulisnya sampai kepada Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkeliling ke negeri-negeri. Beliau berjumpa lebih dari 1000 guru. Semua gurunya mengajari Al-Bukhari. Al-Bukhari sebutkan beberapa pembahasan akidah. Di antaranya terkait dengan kecintaan terhadap siapa? Para sahabat dan mengikuti jalan mereka. Jadi coba bayangkan, setiap guru yang dia jumpai pasti mengajari hal yang seperti itu. Kira-kira bagaimana si murid? Ya, itu akan membekas sekali dalam dirinya. Itulah jalannya para salaf. Karena itu para tabi'in, dari ilmu yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya adalah kecintaan kepada para sahabat. Bahkan para sahabat sendiri, dari ilmu yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya, bagaimana mereka mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan para sahabat yang lain. Jelas ya? Dan di dalam Al-Quranul Karim, sebuah ketentuan yang pasti yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan untuk umat yang datang setelah para sahabat. Setelah disebutkan kaum muhajirin, setelah itu disebutkan kaum al-ansar, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka,
Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini bukti kecintaan. Dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu subhanallah terlihat pada orang-orang yang berilmu itu kecintaannya kepada para sahabat luar biasa. Ya. Makanya ahli sunnah itu dari dulu dikenal sebagai ahli hadits. Kerjaan mereka memang seperti itu, baca buku-buku hadits, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Ya. Dan itu sangat nikmat sekali membaca buku-buku itu. Jelas ya? Kalau dibuka sanad periwayatan misalnya, kemudian dibaca sanad-sanadnya, itu luar biasa. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Yahya. Qala qara'tu ala Malik an-Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu indah sekali. Ya. Jelas ya? Yahya bin Yahya. Saudara yang pernah dengar Yahya bin Yahya Tamimi an-Naisaburi? Ini seorang imam tersohor di masanya. Tersohor di mana? Di masanya, dan rujukan di tempatnya. Dia lebih dikenal dari Imam Ahmad kalau berada di wilayahnya. Yahya bin Yahya meriwayatkan dari Imam Malik. Ini mengingatkan kita kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' siapa? Nafi' Maula Ibnu Umar. Iya. Maula Ibnu Umar. Nafi' ini disebutkan subhanallah ya. Imam Nafi' ini beliau kadang mengajari Imam Malik sendiri saja, tidak ada murid yang lain. Ya, tidak ada murid yang lain. Cuman menyampaikan hadits kepada siapa? Imam Malik. Jadi duduk di masjid mengajar, yang hadir cuma siapa? Imam Malik. Ya. Kalau sebagian dai di masa ini, mana yang hadir? Cuman kamu doang yang hadir. Ya libur aja dulu dah. Ini subhanallah ya, diberikan hadits kepada Imam Malik. Dan luar biasa hadits-haditsnya Nafi itu ada di dalam Kutubus Sittah. Ya, seluruh, mungkin hampir dikatakan seluruh dari buku-buku hadits yang ada itu memuat riwayat-riwayatnya siapa? Nafi. Ini majelis yang kecil. Ya, majelis yang kecil. Berlalu pada Ibnu Umar. Ya. Jadi kita berlalu saja kepada nama-nama imam ini. Lihat dari kesolehan mereka, keilmuan mereka, kita cinta kepada mereka. Itu memberi faedah atau tidak? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau kerjanya hanya sensor grup sepak bola saja, ini Barcelona, Real Madrid, apalagi ya, ya. Kenalnya cuma itu saja. Ya. Kira-kira bagaimana nanti? Dikumpulkan bersama Ronaldo, bersama Messi. Nasallallahu alaihi ya. Tapi kalau seorang duduknya dia belajar ilmu hadits, dia senang dengar hadits-hadits Nabi, sirah para sahabat, berjalan di atas hal itu, ya. Maka itu membangun kecintaan. Membangun kecintaan. Dan itu pula sebabnya kenapa Al-Bukhari, mungkin ada yang bertanya, masa 1000 guru semuanya akidahnya itu semua? Jadi Al-Bukhari itu dimasukin iman itu ucapan amalan, datang lagi iman itu ucapan amalan, datang lagi iman itu ucapan amalan. Ya, kalau sekarang, wah saya sudah belajar satu kitab, saya sudah khatam, diajak lagi ke guru yang lain, saya sudah pernah belajar, nggak perlu. Ini kelemahan kita ya, metode belajarnya keliru. Metode belajarnya apa? Keliru. Ya, karena itu para ulama terdahulu itu luar biasa keilmuan mereka. Makanya ketika ada fitnah-fitnah, itu mereka tenang, ya, tidak kerasa kerusuh sana sini, enggak, tenang mereka, karena dibangun di atas dasar apa? Di atas dasar ilmu. Baik, ini gambaran bagaimana jalan kehidupan mengikuti jalannya para as-salaf, para sahabat, rahimahumullahu taala, dan itu sangat penting sekali. Iya, itu sangat penting di dalam jalan beribadah mereka, di dalam tuntunan mereka itu terdapat hidayah, karena Allah telah menjamin hal itu. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi
faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka dapat hidayah. Jadi jadikan hidayah itu barometernya adalah keimanan siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan as-salaf namanya. Itulah jalan as-salaf. Jelas ya? Kalau sekarang banyak yang gerah atau merasa terganggu dengan salafi, ya itu karena seperti itu. Ya salafi itu mengajak bukan fanatik kepada orang, kepada guru atau kepada tokoh, tapi mereka mengajak mengikuti Rasulullah dan siapa? Para sahabat. Ya, mengajak mengikuti Rasulullah dan para sahabat itu banyak orang yang merasa terganggu kemaslahatannya. Ya. Banyak yang merasa terganggu apa? Kemaslahatannya. Jadi kalau ada yang merasa terganggu ya dimaklumi aja. Kita doakan supaya mendapat hidayah. Ya. Dan kita mengajak sebagaimana mereka juga saudara-saudara kita kaum muslimin, kita mengajak mereka untuk apa? Untuk berada di atas jalan ketaatan. Agama sebenarnya itu ringkas, mudah. Ya. Seorang kalau ada perbedaan pendapat itu biasa. Ya. Yang penting mau diskusi saja. Atau beradu argumen dengan hujah yang benar. Nah, itu baru terlihat jalan ilmu dan akan enak kebersamaan umat itu. Dari dahulu itu perbedaan pendapat kadang tegas. Ibnu Abbas itu kadang tegas di sebagian masalah. Padahal masalahnya jelas ya. Abu Bakar dan Umar hajinya haji qiran. Karena dia waktu haji bersama Nabi memang haji itu. Ibnu Abbas memberi fatwa haji tamattu. Ya. Dan Nabi juga waktu haji wada beliau haji qiran memang. Tapi Ibnu Abbas memberi fatwa haji apa? Haji tamattu. Ada yang berkata, wahai Ibnu Abbas, bukankah Abu Bakar dan Umar begini dan begini? Marah Ibnu Abbas. Kata beliau, yushaku antum taru hijaratan minas sama. Saya khawatirkan kalian akan dihujani batu dari langit. Saya katakan kepada kalian Rasulullah bersabda begini, kalian debat saya dengan berkata Abu Bakar dan Umar. Padahal ini masalah silam pendapat. Jelas ya? Tapi begitu Ibnu Abbas menyampaikan dengan dalil, terus ditentang dengan ucapan orang-orang. Nah ini sudut kekeliruan yang diingatkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berucap keras seperti itu, tidak pernah terdengar dari Abu Bakar dan Umar. Ini Ibnu Abbas ini kurang ajar terhadap kami yang lebih tua. Nggak ada kalimat seperti itu. Sebab itu biasa hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau seorang misalnya punya amalan, dia merasa punya dalil, harusnya dia tidak usah ribut-ribut. Kan begitu? Kalau ada dalilnya kan dia tenang. Ada yang dia pertanggungjawabkan di sisi Allah, selesai. Ya, dia dituduh ahlul bidah, dituduh kafir, dituduh ini oleh orang-orang, biarin aja. Yang penting saya punya hujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa ribut-ribut itu biasanya orang yang tidak punya dalil. Ya, seperti itu biasanya. Karena itulah hal-hal yang seperti ini harusnya kita jadikan sebagai lahan kita bersama di dalam mengajak manusia kepada apa? Kepada kebaikan. Baik, kemudian di antara yang kedua tadi ya, sekarang waktunya sudah singkat sekali. Saya pindah kepada hal yang kedua terkait dengan amalan-amalan. Ini juga di antara jalan meringkas ke surga, seorang pandai memilih amalan-amalan. Amalan itu ada dua jenis. Ada yang manfaatnya terbatas, ada yang manfaatnya bisa kemana-mana. Iya. Jadi ada yang namanya muta'addiyah, ada yang namanya qasirah. Muta'addiyah ini dia bisa multifungsi, bisa kemana-mana, bisa mengalir terus. Ya, itu jenis yang pertama dari amalan. Yang kedua ada yang qasirah, terbatas. Dia mungkin terbatas pada si pelaku saya, atau terbatas pada hal tertentu. Iya, jelas ya? Terbatas pada hal tertentu. Kalau diperbandingkan secara umum, maka yang multifungsi ini atau yang kebaikannya bisa kemana-mana, bukan terbatas pada satu orang, itu lebih besar dan lebih apa? Lebih tinggi nilainya. Jelas ya? Lebih besar dan lebih tinggi nilainya. Karena itu kalau misalnya seorang bersedekah, ya, dia sedekahkan untuk amalan jariah, itu lebih besar daripada sedekah yang terbatas pada satu orang saja. Satu orang saja. Dia memberi misalnya kepada seorang fakir, dia dapat pahala bagus. Tapi kalau diberi kepada seorang fakir,
penuntut ilmu misalnya, atau orang yang bermanfaat di tengah manusia, maka ini akan lebih apa? Akan lebih besar pahalanya. Ini contoh perbandingan ya. Contoh perbandingan. Tapi bukan artinya yang terbatas ini bisa dia selalu kalah dari ini, belum tentu. Yang terbatas ini kadang diitari dengan indikasi-indikasi membuatnya besar. Misalnya yang terbatas ini terdapat di dalamnya bentuk menyelamatkan jiwa manusia, maka dia bisa menjadi lebih besar. Saya bersedekah kepada seorang fakir untuk dia sendiri, tapi dengan sedekah ini dia bisa sembuh dari penyakitnya, terhindar dari kematian. Nah, itu pahalanya besar sekali. Karena menyelamatkan jiwa namanya. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Iya. Kemudian amalan itu sendiri, ada amalan yang terkait dengan waktu. Ketika dikerjakan di waktunya, maka itu yang paling besarnya dan paling bagusnya. Jelas ya? Misalnya antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat itu Nabi SAW mengajarkan adanya sholat sunnah ya, antara adzan dan qomat. Kemudian Nabi mengajarkan doa. Maka ini dua amalan ini lebih didahulukan di antara adzan dan qomat. Lebih didahulukan daripada membaca Al-Quran. Jelas ya? Karena memang ini amalan yang ada tuntunannya langsung dari Nabi di tempat itu. Ada tuntunannya langsung dari Nabi SAW di tempat itu. Tapi bukan artinya tidak boleh membaca Al-Quran. Boleh saja. Cuman kita sekarang di sudut memperbandingkan mana amalan yang terbaik. Nah, sama selepas sholat. Setelah sholat 5 waktu, ya jangan saya ada kegiatan, saya harus ini membaca Al-Quran. Saya harus menyelesaikan hafalan saya dikejar target misalnya. Ya, dia harus ingat juga bahwa selepas sholat itu yang diajarkan oleh Nabi apa? Ada dikir-dikir, wirid-wirid. Kemudian ada sholat-sholat sunnah. Ya, terkait dengan beberapa waktu sholat ya, ada sholat sunnah setelahnya. Baik. Maka yang seperti itu lebih dikedepankan. Lebih didahulukan untuk dikerjakan. Baik. Demikian pula di dalam amalan-amalan yang terdapat manfaat besar untuk umat Islam. Dari tegaknya keamanan, kemudian terhindarnya manusia dari kebinasaan, terhindarnya manusia dari bahaya. Nah, itu masuk di dalam hal itu termasuk amalan besar. Karena itu jihad fi sabilillah itu menjadi amalan yang sangat besar sekali. Ketika kepala negara misalnya memerintah untuk berjihad untuk menjaga sebuah negerinya, ya, untuk meninggikan umat Islam, maka itu lebih besar. Amalan pada saat itu lebih besar daripada apa? Daripada yang lainnya. Baik. Maka ini terkait dengan amalan-amalan. Iya. Ini misalnya di antara contoh ya, bagaimana amalan lebih besar daripada yang lainnya. Kegiatan di dalam menyebarkan ilmu. Segala amalan yang ada hubungannya dengan menyebarkan ilmu itu pasti kadarnya lebih tinggi. Kadarnya lebih tinggi. Karena menyebarkan ilmu itu amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan siapa yang mengajarkannya. Dia belajar ini terkait dengan bekal dia untuk dirinya sendiri. Dan dia ajarkan, ini memberi manfaat untuk orang lain. Makanya dibahasakan oleh Nabi, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi ini yang terbaiknya, kalau mau ringkas jalannya ke surga, penuhi dua hal tersebut. Jelas ya? Menjadi orang yang terbaik, dia mempelajari ilmu dan apa? Mengajarkan Al-Quran tersebut. Baik. Jadi ini beberapa gambaran terkait dengan amalan. Kemudian yang terakhir, terkait dengan apa? Terkait dengan tempat dan waktu. Iya. Kegiatan di masjid itu beda dengan yang lainnya. Jelas ya? Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Masjid. Dan sebaliknya tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah apa? Pasar-pasarnya. Bukan artinya dilarang berdagang ya.
Ini jangan ada salah paham. Kadang ada sebagian ikhwan, oh pasar ya, kalau gitu saya tidak usah ke pasar dah. Ini tempat paling dibenci oleh Allah. Jelas. Ini perbandingan umum ya, terkait dengan kalau pasar dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan masjid. Ini di sudut perbandingan namanya. Ya. Tidak dibahas di sudut apa? Di sudut bolehnya berdagang di situ atau tidak. Kalau berdagang kan ada ayat-ayat lain membolehkan untuk hal tersebut. Jelas ya? Kayak ada sebagian orang yang pernah baca apa namanya? Wa ja'alna al-laila libasa wan nauma subata. Jadi malam itu dijadikan untuk pakaian, tempat tidur, ya. Makanya malam tidak boleh berdagang katanya. Ajib, dari mana tempat fikih seperti itu? Jadi nggak boleh jualan malam hari berdasarkan ayat. Karena siang untuk cari kehidupan, malam untuk tidur, untuk pakaian. Makanya tidak boleh berdagang di malam apa? Di malam hari. Ini memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman sendiri namanya. Jelas ya? Jadi kalau dibahas di sudut ilmunya itu keliru. Kalau di pembahasan ilmu usul fikihnya itu namanya penyebutan di ma'rad al-imtinan. Dan itu tidak diambil pemahaman kebalikan di situ. Tidak boleh mengambil pemahaman kebalikan di situ. Jadi cara pendalilannya itu keliru. Karena itu saya kadang-kadang hal yang seperti ini saya ingatkan ya, walaupun mungkin banyak dari yang hadirin tidak paham yang seperti itu. Ya. Kenapa saya ingatkan? Supaya kita mengerti bahwa orang berbicara ilmu itu ada kaidah-kaidahnya, bukan sembarangan. Apalagi dia cuma baca Al-Quran, cuma baca terjemahannya saja, ya. Dia tidak mengerti cara-cara mengambil kandungan-kandungan fikih di dalamnya. Itu ilmu ya. Baik. Jadi secara umum bahwa masjid itu lebih utama daripada selainnya. Ya. Karena itu ada ibadah-ibadah yang memang tempatnya cuma di mana? Di masjid saya. Ya, tempatnya untuk di masjid. Misalnya laki-laki sholat 5 waktu di mana? Di masjid. I'tikaf tempatnya di mana? Di masjid. Karena itu i'tikaf tidak ada di apa namanya di lapangan, di rumah. Ya, i'tikaf tempatnya di mana? Tempatnya di masjid. Maka ada hal yang terkait dengan masjid. Kemudian masjid itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Dan masjid yang paling tinggi derajatnya itu ada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, solat di Masjid Nabawi itu seperti 100.000 solat di tempat yang lainnya. Solat di Masjid Nabawi seperti 1.000 solat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Masjidil Aqsa seperti 500 solat di tempat lainnya. Kan begitu? Ya, ini perbedaan. Jadi kalau beribadah di 3 masjid ini, kira-kira bagaimana keutamannya? Lebih besar atau tidak? Lebih besar. Jelas ya? Itu akan lebih besar. Baik. Ini dari sudut apa? Sudut tempat. Jadi yang membedakan. Ada sudut waktu misalnya sepertiga malam terakhir. Itu waktu mustajab untuk apa? Untuk berdoa. Ada hari Jumat. Hari Jumat itu semuanya adalah waktu yang fadilah, waktu yang bagus untuk berdoa. Dan paling utamanya antara asar sampai maghrib. Itu yang paling utamanya. Kemudian di bulan Ramadan secara umum. Ya, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ini waktu. Ya, coba bayangkan satu malam dia seperti beramal di 1000 bulan. Jelas ya? Baik. Jadi seorang pandai melihat waktu-waktu yang cocok untuk hal tersebut. Ya, antara adzan dan qomat misalnya, dia kalau ingin berdoa dia gunakan dengan baik di situ berdoa. Ya. Pada saat dia sholat, ketika dia sujud, itu waktu seorang hamba paling dekat kepada Rabbnya. Nah, dia gunakan untuk berdoa di situ. Tapi kalau sujud semua sholat, semua sujud ya. Tidak seperti sebagian masyarakat kita, masya Allah sujud terakhirnya saja yang panjang. Ya. Sujud itu, berdoa dalam sujud itu boleh di semua tempat dalam sujud. Karena memang di Sahih Muslim lafadznya seperti itu. Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi min ad-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia apa? Ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud tersebut. Baik. Jadi ini secara ringkas ya dengan tema kita di pagi hari ini, wallahu taala alam.
Dan saya mohon maaf ada sebenarnya banyak sudut yang belum sempat kita singgung, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi gambaran-gambaran, kaidah ringkas untuk kita semua, bahwa rupanya amalan-amalan itu luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin Masya Allah kita cuma duduk dari pukul 9.30 sampai sekarang ini, ya mungkin bisa merubah pemikiran kita, bisa merubah sebagian dari bentuk ibadah kita. Dan insya Allah Ta'ala saya berharap itu bisa merubah kehidupan kita, ya, dengan apa yang kita telah pelajari. Dan memang ilmu itu seperti itu. Kadang ada satu kalimat subhanallah kita dengarkan dari guru, dan kalimat itu bisa merubah kehidupan kita, bisa merubah kehidupan kita. Iya. Imamul Bukhari itu dia pernah mendengar sebuah kalimat dari gurunya, ya, Abu Zur'a Ar-Razi. Dia berkata, saya berharap ada yang mengumpulkan buku yang berisi hadis sahih saja. Maka itu kalimat di mana? Melekat di hati Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari hidup untuk hal tersebut. Dia menyusun kitab As-Sahihnya belasan tahun untuk itu. Jadi satu kalimat dia dengar dari gurunya merubah kehidupannya. Itulah indahnya hadir di majelis-majelis ilmu. Iya. Jangan seorang menelantarkan menghadiri majelis-majelis apa? Majelis-majelis ilmu. Kadang satu kalimat yang didengarkan, apalagi berasal dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal dari ayat Al-Qur'an, dari hadits Nabi atau dari ucapan as-salaf, itu bisa memberikan kebaikan yang sangat besar. Mungkin dirasakan hari ini, mungkin di hari besok, mungkin puluhan tahun yang akan datang. Iya. Saya beri sebuah kisah yang menarik di akhir pertemuan ini. Bagaimana manfaat satu ilmu itu luar biasa. Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith, salah seorang sahabat yang mulia dari Al-Ansar. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ya, tentang cucunya Al-Hasan bin Ali. Waktu itu Al-Hasan bin Ali masih kecil di pangkuan Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendapatkan dua kelompok besar dari umatku yang bertikai. Jadi ini didengar oleh Abu Bakar. Al-Hasannya sendiri masih apa? Masih kecil. Ketika terjadi di dalam sejarah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhu, setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafat, perkara diserahkan kepada siapa? Al-Hasan. Dan waktu itu ada dua kubu dari kaum muslimin. Ya, antara keduanya dimaklumi ya di dalam sejarah. Maka pada saat itu datang Abu Bakrah. Ini satu hadits dihafal berapa belas tahun yang lalu ya. Oleh Abu Bakrah datang, dia sampaikan hadits ini kepada siapa? Al-Hasan. Wahai Al-Hasan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan waktu itu engkau masih kecil di atas pangkuan Nabi. Nabi berkata, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Begitu mendengarkan hadits ini, Al-Hasan pun paham apa yang harus dia kerjakan. Dia serahkan urusan khilafah semuanya kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan antum tahu 30 tahun setelahnya itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun persatuan. Ya. Semuanya gara-gara apa? Satu hadits yang didengar oleh siapa? Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nah, itu manfaat dari ilmu. Mungkin kita dengar dari hari ini, wah ini Ustadz juga nyampaikan hadits apa maknanya? Tapi dia simpan melekat. Lama kelamaan dia baru paham. Oh rupanya benar yang disebut Ustadz ini. Nah, begitu. Jelas ya? Ada kalimat-kalimat yang kita dengar dari guru itu sudah bertahun-tahun. Masya Allah masih melekat, suatu hari kelihatan. Oh rupanya benar ini. Itu diantara buah dan manfaat dari ilmu agama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.